Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk daripada Khulafatur Rasyidin. Nama beliau yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nama lengkap beliau adalah Umar ibn al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Rayyad ibni Abdullah ibni Qurat ibni Razah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Itu artinya bahwa nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Adi ibni Ka'ab bin Lu'ay. Sayyidina Umar berasal daripada kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpunnya Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sayyidina Umar radhiyallahu an berusia lebih muda 13 tahun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah, yaitu maksudnya pada tahun kelahiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kata beliau bahwa ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an melewati pemakaman Baqi, ia mengucapkan salam. Kata beliau, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu hai para penghuni kubur. Kukabarkan bahwa istri kalian pun sudah menikah lagi, rumah kalian pun sudah ditempati, kekayaan kalian pun sudah dibagi. Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut. Katanya, hai Umar bin al-Khattab, kukabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Tajus Subuki pun mengemukakan bahwa salah satu karomah Khalifah Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu an ini dikemukakan dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kata beliau, di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara kalian umatku, maka dia adalah Umar. Masya Allah. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu an telah mengangkat Sariyah bin Zanim al-Khalji sebagai pemimpin salah satu angkatan perang kaum muslimin untuk menyerang kaum Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim pada waktu itu hampir kalah. Sementara di Madinah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya, Sayyidina Umar pun berseru dengan suara yang lantang. Kata beliau, hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim. Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Sayyidina Umar yang ada di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan mereka pun berkata, itu suara sang khalifah yaitu Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Akhirnya mereka pun selamat dan memperoleh kemenangan. Tajus Subuki menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin As-Subuki menambahkan cerita tadi. Pada saat itu Sayyidina Ali menghadiri khutbah Sayyidina Umar. Lalu ia ditanya, apa maksudnya perkataan Khalifah Sayyidina Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang? Sayyidina Ali pun menjawab, kata beliau, doakan saja Sariyah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui oleh umat muslim di Madinah, maka maksud perkataan daripada Sayyidina Umar yang ada di tengah-tengah khutbahnya tadi menjadi jelas. Menurut Tajus Subuki, Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak bermaksud menunjukkan karomahnya ini. Allah lah yang menampakkan karomahnya sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang.
Seolah-olah Sayyidina Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya yang ada di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin yang ada di Nihawan, Sariyah pun berbicara dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an seperti dengan orang yang ada bersamanya. Baik Sayyidina Umar benar-benar bersamanya secara nyata ataupun seolah-olah bersamanya. Para wali Allah memang terkadang mengetahui hal-hal luar biasa yang dikeluarkan oleh Allah melalui lisan mereka dan terkadang tidak mengetahuinya. Kedua hal tersebut adalah karomah. Dalam kitab Asy-Syamil, Al-Imamul Haramain menceritakan karomah Sayyidina Umar yang tampak ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu Sayyidina Umar malah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bumi telah bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Sayyidina Umar pun memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah kau bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi pun seketika kembali tenang saat itu juga. Menurut Imamul Haramain, pada hakikatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifahnya Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya. Sehingga Sayyidina Umar pun mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Al-Imamul Haramain juga mengemukakan kisah tentang Sungai Nil dalam kaitannya dengan karomah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada masa jahiliyah, Sungai Nil tidak mengalir sehingga setiap tahunnya dilemparlah tumbal berupa seorang perawan ke dalam sungai tersebut. Ketika Islam datang, Sungai Nil yang seharusnya sudah mengalir ternyata tidak mengalir. Penduduk Mesir kemudian mendatangi Amr bin Aus dan melaporkan bahwa Sungai Nil kering, sehingga diberi tumbal dengan melempar seorang perawan yang dilengkapi dengan perhiasan dan pakaian terbaiknya. Kemudian Amr bin Aus radhiyallahu an berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Maka penduduk Mesir bertahan selama 3 bulan dengan tidak mengalirnya Sungai Nil, sehingga mereka benar-benar menderita. Lalu Amr menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk menceritakan peristiwa tersebut. Dalam surat jawabannya untuk Amr bin Aus, Sayyidina Umar menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke Sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas tersebut sebelum melemparnya ke Sungai Nil. Ternyata kertas tersebut berisi tulisan Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk Sungai Nil di Mesir yang menyatakan, kata beliau, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr melempar kertas tersebut ke Sungai Nil sebelum kekeringan benar-benar terjadi. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengalirkan Sungai Nil 16 hasta dalam satu malam. Masya Allah. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada seorang laki-laki. Kata beliau, "Siapa namamu?" Orang itu pun menjawab, "Jamroh," yang mana artinya adalah bara. Sayyidina Umar pun bertanya lagi, "Siapa ayahmu?" Kemudian ia menjawab, "Syihab," yang artinya lampu. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Keturunan siapakah engkau?" Kemudian ia menjawab, "Keturunan Harqah," yang artinya kebakaran. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya lagi, "Di mana tempat tinggalmu?" Kemudian ia pun menjawab, "Di Al-Harrah," yaitu artinya panas. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya lagi, "Daerah mana?" Ia menjawab, "Di Zatul Laza," tempat api. Kemudian Umar pun berkata, "Aku melihat keluargamu telah terbakar." Dan seperti itulah yang terjadi. La ilaha illallah. Fakhrul Razi dalam tafsir surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menulis di secari kain. Tulisannya mengatakan bahwa, "Hai api, padamlah dengan izin Allah."
Maka secari kain itu dilemparkanlah ke dalam api, kemudian api itu langsung padam. Fakhrul Razi juga menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi yang telah datang menghadap Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Utusan itu mencari rumah Sayyidina Umar dan mengira rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab seperti istananya para raja. Orang-orang mengatakan Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Sayyidina Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur pun di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Sayyidina Umar, lalu berkata, bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini. Dalam hati ia berjanji akan membunuh Sayyidina Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Sayyidina Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Sayyidina Umar menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa tersebut dan akhirnya masuk Islam. Menurut Fakhrul Razi juga, kejadian-kejadian luar biasa di cerita tadi itu diriwayatkan secara ahad, artinya dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada satu periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Sayyidina Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin. Jika kalian mengkaji buku-buku sejarah, maka kalian tak akan pernah menemukan pemimpin seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bagaimana Sayyidina Umar yang begitu menghindari sikap memaksa bisa menjalankan politiknya dengan gemilang, tidak diragukan lagi, itu adalah karomahnya yang paling besar. Nah, sahabat sirah, itulah tadi beberapa kisah tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga dengan kita mengetahui tentang beliau, kita menambah kecintaan dengan beliau dan dengan Rasulullah SAW. Kemudian apabila kalian menyukai konten ini, silahkan berikan like dan komentarnya. Dan apabila kalian mendukung dengan konten ini, silahkan subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar menjadikan manfaat dan amal jariah bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.